Buat kamu-kamu yang ingin menyaksikan cerita tentang tokoh-tokoh yang memang luar biasa, bisa disaksikan di Coffee on the Street di Coffee Channel. Rossi Sianipar itu dulunya mahasiswa ASTI ya. Mahasiswa ASTI beda angkatan dengan saya. Dia di kelas saya dan sangat dekat dengan saya. Mulai kenal itu waktu dia main Rossi di teater Alibi yang saya punya. Ya. Rossi wanita Batak yang masuk menjadi muslimah yang taat ya. Apa yang ada dalam hatinya itu keluar di mulutnya. Dia keras, tapi keras mencari sesuatu, keras mencari kebenaran, keras mencari apa yang dia inginkan. Dia selalu berjuang. Nah, pejuang menurut saya Rossi, ya, pejuang. Makanya kalau misalnya dia dianugerahi sebagai perempuan inspiratif, saya sangat setuju. Pertama kali saya tahu dia datang dari Binjai menemui Pak Yoyo. Pak Yoyo itu ketua jurusan pada saat itu. Dia lalu bercerita ingin masuk jurusan teater dengan mengatakan dia memiliki pengalaman menulis skenario. Dan Pak Yoyo tentu saja tertarik karena selama ini di teater jarang orang yang menulis naskah drama. Dia pun tampil sebagai penulis novel. Tiba-tiba dia datang ke sini dan mengumumkan bahwa dia telah menulis novel. Terus dia minta saran kepada siapa-siapa tentang bagaimana nih judulnya. Saya kasih saran, udah aja, The Power of Love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pecinta Coffee Mania, hanya di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia, kita akan menemukan sesuatu yang beda di Coffee on the Street. Kopi untuk kamu, kopi untuk semuanya. Lelaki sejati minum kopi tanpa gula. Lelaki takut istri jangan pernah berpikir punya istri dua. Tapi kalau mampu ya nggak apa-apa ya bersenya. Kasihan belum lagi mencari jodoh. Oke, sebelum kita podcast bersama narasumber yang luar biasa, perempuan super kuat, Rossi Sianipar, saya akan nyuruput kopi dulu. Ya, mangga Bu Rossi. Bismillah. Nah, Kang Ipit, Kang Irwan, mangga. Pada kesempatan sore ini kita sekarang berada di kampus kesayangan. Kalau dulu Akademi Seni Tari Indonesia, terus menjadi STSI ya, Sekolah Tinggi Seni Indonesia, dan sekarang menjadi ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia. Dan sekarang kita ada di kantin tercinta, sudah berubah total ya, sekarang rada ngenahen kalau bahasa Jermannya. Kita tidak akan berlama-lama. Narasumber kali ini, Rossi Sianipar, mendapat penghargaan di Hari Pers kemarin sebagai tokoh perempuan inspiratif dan kreatif. Kenapa beliau mendapatkan? Itu memang tidak mudah. Perlu seleksi dan observasi yang matang dari tim kami. Dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Bu Rossi. Waalaikumsalam. Nampak cerah ya, karena beliau dari dulu tidak pernah murung ya, apalagi bermuram durja. Dia selalu survival di tempat apapun juga. Oke, kemarin kita kan dapat nih, dapat penghargaan. Kaget atau gimana nih tiba-tiba Anda terpilih menjadi perempuan inspiratif dan kreatif? Ya, alhamdulillah sih ya. Cuman kaget juga gitu kan. Pasti mungkin ada orang lain juga yang lebih gitu ya. Tapi ya alhamdulillah saya mendapatkannya. Saya pikir memang mungkin sudah semuanya diatur sama Allah ya. Nah, kita harus percaya pada itulah gitu. Ya, terima kasih sekali kepada Pers Nasional Indonesia ya, sudah memberikan saya kepercayaan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Selama ini beliau memang jebolan pertama kali di ASTI sebagai orang teater ya. Tadi seperti Kang Ipit sudah bilang ada beberapa prestasi yang luar biasa. Kalau boleh tahu judul novel yang pertama apa? Oh, The Power of Love. Oh iya. Nah, kemudian nih, menceritakan apa dulu nih? menceritakan bagaimana keteguhan seorang wanita dalam menghadapi cobaan. Kan gini nih, aku terinspirasi dari kalimat yang dikatakan oleh Socrates ya. Kalau Anda ingin mendapatkan kedewasaan secara emosional,
ataupun mindset gitu, maka Anda harus masuk ke gerbang pernikahan begitu. Nah, ternyata memang setelah di gerbang pernikahan itulah kita mendapatkan banyak pendewasaan diri gitu. Nah, dalam novel saya The Power of Love ini bagaimana proses seorang wanita itu untuk mendapatkan pendewasaan diri sampai dia mendapatkan sebuah keputusan untuk di tingkat makrifat gitu loh. Dalam juga ada perjalanan spiritual pribadi ya. Ada sih, tapi 50% lah ya, 50%-nya itu rekayasa. Oke, dari membuat novel dan sekarang beliau di Unpas ya. Ya, betul. Di Unpas ngajar apa nih, Bu? Ya, di Universitas Pasundan saya mengajar fotografi dan film di prodinya ya. Tetapi matkul yang saya ampu itu penulisan skenario film. Iya, betul. Yang di Setiabudi. Matkul yang saya ampu itu penulisan skenario film sama penyutradaraan. Kenapa sih sekarang tiba-tiba tertarik dari teater ke dunia perfilman? Memang agak nyambung memang ya. Sebenarnya kan beda-beda tipis ya. Kalau kita kan di teater itu medianya itu kan tubuh ya. Nah, tapi kalau di film itu kan medianya audiovisual. Tapi selebihnya mengenai artistik, dramatur ya. Itu kan kita bahas juga di situ kan. Gitu. Kalau perbedaan nih di Unpas kan orang-orang film nih. Sebenarnya yang ingin diterapkan di perfilman dengan gaya Bu Rosi sekarang ini kan pasti ada pembeda nih. Apa nih yang ingin diterapkan pada mahasiswa-mahasiswi di Unpas? Saya pingin gini nih, kebetulan kan saya sudah menulis buku. Yuk semangat menulis skenario film. Anak-anak muda sekarang itu kan kalau mau buat film itu kan dia itu nggak pernah matang ya di skenarionya ataupun di skripnya. Kalau film dokumenter itu kan skrip istilahnya. Dia itu kan pinginnya ada ide, terus nanti buat oret-oret, terus tek. Padahal sebenarnya film yang bagus itu adalah berangkat dari skenario ataupun skrip yang bagus gitu. Nah, itu yang pinginnya saya gini, mengarahkan mindset mereka untuk disiplin gitu. Supaya gini, kalau memang mau produksi film, coba skenario atau skripnya dulu yang matang, yang bagus gitu. Karena film yang bagus itu kan pasti berangkat dari skenario yang bagus kan gitu. Iya, betul. Tapi sejauh ini bagaimana nih mahasiswa terhadap cara pola mengajar Bu Rosi nih? Ya, kalau sejauh ini ya alhamdulillah ya. Kita kan kalau dosen itu kan ataupun guru itu kan mendidik ya. Selain materi yang kita bagikan kepada mahasiswa yang kita berikan, kita kan harus mendidik juga attitude ya. Kalau knowledge itu kan nomor sekian, tapi yang utama itu karena adalah attitude. Karena apa? Dengan modal attitude-nya dialah nanti bisa beradaptasi keluar dari kampus kan begitu. Jadi ketika di kelas ya power saya sebagai orang teater itu kan keluarlah gitu ya kan. Sehingga yang tadinya ngantuk jadi nggak ngantuk gitu ya kan. Ya total. Nah, dikaitkan dengan penghargaan gitu ya, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan kepada mahasiswa khususnya ketika seorang dosennya itu mendapatkan penghargaan biar dia termotivasi gitu ya? Iya, saya pingin kepada mahasiswa itu menghargai proses, mereka terus proses. Kalau anak muda sekarang tuh kan pinginnya instan tuh ya kan. Nah, saya aja di usia 56 tahun baru dihargain ya kan. Nah, kalau anak muda sekarang tuh kan kadang kan pingin instan. Ya, buat karya satu kali terus nanti pingin langsung dihargain. Nah, itu sebenarnya mustahil lah ya. Jadi kalau bisa kita menghargai proses. Karena kita di seni pertunjukan itu yes proses, no miracle, nggak ada keajaiban di seni pertunjukan. Yang ada itu kan kita proses kan begitu. Nah, saya pingin anak-anak saya itu menghargai proses lah ya. Terus berkarya, jangan pernah bosan. Nanti pasti ketemu titik suksesnya begitu. Tapi kalau tiba-tiba misalkan nih ada tawaran tiba-tiba harus ngajar di ISBI, kumaha? Ya namanya guru di mana sama aja sih, ya itu.
Kan kembali ke kampus asal. Iyalah ya, tapi sama aja sebenarnya kita mengajar di mana aja itu sama gitu. Setelah dari D3 sebenarnya melanjutkan ke mana, Ya di STSI dulu kan. Nah, melanjut di sini juga STSI. Nah, kemudian S1-nya, S2-nya di KJ lah, IKJ. Ngambil apa di KJ? Penciptaan karya film ya, karya film. Potret pengamen jalanan dulu itu. Dulu itu ya alhamdulillah ya saya sempat ketemu sama Kang Cece Padmadinata ya, tokoh Sunda gitu kan. Beliau menjadi talent tuh di film saya, kemudian Cepopong gitu ya. Ya alhamdulillah lah ya yang menjadi narsum di film saya itu ya tokoh Sunda. Iya, yang luar tokoh-tokoh biasa, Sunda ya. yang luar biasa gitulah. Iya, betul. Oke nih, harapan aja nih ketika di usia-usia sekarang Iya. mungkin tidak muda lagi ya. Iyalah, Kalau kata Kang Irwan tadi itu single parent, apa sebetulnya ingin dicapai di usia-usia sekarang ini? Kalau di usia sekarang ini alhamdulillah ya, pinginnya sih bahagia ya. Bahagia itu aja sih. Nggak ada lagi yang lain gitu. Karena saya udah mengalami ya titik nol gitu ya dalam perjalanan hidup saya begitu. Nah, untuk sekarang ini alhamdulillah anak udah besar-besar kan. Nah, jadi saya tuh cuman pingin bahagia, nggak ada lagi gitu. Itu aja sih. Jadi kalau ingin tahu kupas tuntas tentang sepak terjang Bu Rosi dari mulai gadis sampai menikah, sampai punya anak, sampai jadi dosen yang luar biasa, nanti di Ngopi, Ngobrol Rupi Rupa bersama saya Sukma di Coffee Channel TV, Oasis TV Indonesia. Di Coffee on the Street sekarang cukup sudah kita podcast bersama Ibu Rosi Sianipar yang sekarang ini sudah menjadi mualaf yang taat ya. Amin, amin. Semoga apa yang dicita-citakannya tercapai, yaitu bahagia tentunya bahagia dunia dan akhirat ya. Amin, amin. Dan terima kasih tadi dari Kang Ipit, Kang Irwan yang sudah memberikan pandangan tentang Bu Rosi ya. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi buat siapapun juga. Jadi buat anak-anak muda sekarang, buat mahasiswa, buat mahasiswi, jangan seperti mie instan ya. Harus siap saji. Jadi harus taat, harus menekuni proses ya. Ya karena dengan proses itu akan meningkatkan mutu dan kualitas sebagai aktor ataupun sebagai sinematografi ya. Yang baik. Tentunya mudah-mudahan Ibu Rosi semakin sehat dan semakin cantik dan menemukan impiannya dan jodohnya. Jangan menjodohkan orang aja ya. Kang ini beliau juga lagi cari single parent ya. Jadi kalau mau nyari jodoh seperti kriteria Bu Rosi, kesini aja nih ya. Oke, saya Sukma Oasis hanya di Coffee on the Street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyurupot kopi dulu. Seru. Tapi sebelumnya nanti kita juga akan bincang-bincang ya dengan tokoh seniman juga, musisi juga, Kang Ipit, ada seorang aktor ya, Kang Irwan Guntari juga. Nanti akan kita podcast di Coffee on the Street. Jadi siapapun juga mau seniman, pejabat, artis, kalau belum di podcast oleh Coffee Channel berarti belum jadi seniman ataupun musisi ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang dia sudah kreatif dari semenjak mahasiswa. Kalau dia sekarang menjadi tokoh inspiratif, saya pikir ya wajar-wajar saja. Saya yakin akan berhasil. Saya yakin cita-citanya ada beberapa yang belum terpegang. Nah, saya doakan supaya semua yang ada dalam cita-citanya dimudahkan dengan perjuangannya itu, Pak Sukma. Buat kamu-kamu yang ingin menyaksikan cerita tentang tokoh-tokoh yang memang luar biasa, bisa disaksikan di Coffee on the Street di Coffee Channel.